Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi, pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di Belajar di RRI untuk hari ini ya. Edisi hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Dan hari ini sahabat kreatif kita bakal ngobrol ya. Kita bakal mendengarkan materi pembahasan dari salah satu ibu guru di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Beliau mata pelajaran guru informatika ya, sahabat kreatif. Langsung aja kita sapa. Sudah ada di ujung telepon. Ada Ibu Dini Ardianti SE. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Mbak Rini. Mbak Rini ya tadi ya? Iya. Tadi bukan Rini, Mbak Rini. Okay, oh iya, hampir-hampir sama ya. Cuman beda awalan ya. Awalan dan awalannya. Ya. Oke, Mbak Dini. Oh iya, nama kita Mbak Dini, Rini dan Mbak Mini. Mbak Mini. Iya. Kabar gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. SMP Negeri 10, gimana anak-anak siswa-siswinya, Bu? Masih belajar secara online atau ada beberapa yang sudah masuk? Ini masih belajar secara online, jadi kita menunggu dari Dinas Pendidikan ya. Dari Dinas Pendidikan sudah memberikan informasi paling cepat September seperti itu. Oke. Jadi dan kegiatan guru-guru ini masih daring-daring nih buat materi kan sibuknya semuanya. Harusnya bulan Juli ini ya, dan semalam sih tepatnya ya. Tahun ajaran baru ya, Bu ya. Ya, tahun ajaran baru. Okay. Beberapa sekolah udah ada yang diperbolehkan ya. Tapi untuk SMP Negeri 10 Tanjung Pinang khususnya masih belum ya. Iya. Masih menunggu dari Dinas Pendidikan ini ya, Bu ya. Oke, untuk hari ini Ibu Dini, topik kita itu urban farming goes to school. Ya. Iya. Jadi pertanian ya, Bu ya. Iya. Pertanian bertani di sekolah gitu ya. Bertani di sekolah. Bertani di sekolah ini seru banget ya. Iya, Karena ya. Karena sekolah jadi lebih enak dipandang, dilihat. Aduh, refreshing juga gurunya. Iya, lihat pepohonan, lihat hasilnya, buah-buahnya, sayur-sayurnya. Iya. Kita boleh nggak sih berkunjung ke sana, Bu? Oh, boleh tuh. Boleh tadi ya. udah ngeser juga ke Bukat. Maka dari itu kita bawa keranjang, ntar seneng deh. Serasa manen di kebun sendiri. Di kebun-kebun gitu ya, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi Bu, mulai kapan ini urban farming goes to school ini? Jadi kita flashback dulu ya dari awal bagaimana kita bisa mengambil program urban farming. Jadi di akhir tahun 2015 sekitar bulan Agustus, SMP Negeri 10 itu kan ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata. Nah, sebelum itu ada lagi gencar-gencarnya kampanye tentang adiwiyata yang pada waktu itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong supaya di sekolah itu terciptalah pengetahuan, kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, disitulah dari 2015 kami dari SMP Negeri 10 awalnya meraba-raba gitu kan. Jadi kalau misal sekolah itu rimbun, bersih, itu belum tentu masuk sekolah adiwiyata. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami karena lahan kami itu pada masa itu hanya bisa tumbuh serai gitu. Pohon-pohon lain juga menumbuhkannya karena susah karena kadar asam tanahnya itu tinggi gitu. Itu awalnya tantangannya itu. Nah, karena bertekad untuk menjadi salah satu sekolah adiwiyata,
2016 kami berbenah diri dari merubah visi misi sekolah, kemudian dari visi misi, kemudian membuat biopori, kemudian membuat melengkapi komponen adiwiyata yang berbentuk hard copy dan soft copy. Dan selanjutnya di situ ada kita kerjasama dengan Puskesmas Tanjunggat, apresiasi juga dengan Puskesmas Tanjunggat sampai sekarang, dari 2016 sampai sekarang masih selalu hampir setiap Jumat itu datang ke sekolah. Kemudian anak-anak juga berobat bisa dilayani dengan baik. Kemudian apresiasi juga dengan Bapak Lurah pada masa itu tahun 2016, Pak Said Fadilah, yang selalu memberikan support semangat serta sekolah tentunya ya, seperti itu. Di sana kami mulai bagaimana membentuk rumah kompos, membentuk greenhouse, kemudian ada slogan-slogan, kemudian juga kita buat dinding mural gitu ya. Anak-anak memberikan pesan melalui dinding, mulai menggunakan lukisan-lukisan menurut dia berkaitan dengan adiwiyata. Nah, itu kita tandingkan. Banyak hal yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Jadi pada tahun 2016, berselang tidak lama, kami mendapatkan penghargaan adiwiyata dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan berselang tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari Provinsi Kepulauan Riau. Itu dari awal dari bagaimana kita membuat program urban farming. Nah, selanjutnya tahun 2018 kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Itu berkaitan dengan urban farming goes to school yang menjadi tema kita hari ini. Jadi dari 44 sekolah di Kepulauan Riau, jadi itu ada tanaman cabai yang dilombakan, kemudian sayuran pendukung. Nah, di kegiatan tersebutlah kami mendapatkan ilmu yang lebih dari kegiatan urban farming. Seperti mendapatkan bimbingan, bagaimana pembuatan pupuk, kemudian perlakuan terhadap tanaman. Itu awalnya dari situ kami melakukan kegiatan. Jadi urban farming ini masuk dari program kegiatan adiwiyata. Jadi dari kegiatan yang awalnya, jadi sekarang udah kayak pembelajaran ya bagi guru-gurunya dan juga anak muridnya ya Bu ya? Nah, saya lupa mencapai juga, kalau 44 sekolah di Kepulauan Riau, kita SMP Negeri 10 mendapatkan peringkat ketiga. Jadi salah satu perwakilan dari Kota Tanjung Pinang yang menang di ini kegiatan lomba itu. Wah, tepuk tangan dong. Nah, itulah awal mulanya. Jadi berkembanglah program ini berlanjut. Karena memang ini hal yang sangat positif, mengasyikkan, dan gimana ya? Seru ya? Senang hati lah. Senang hati, bukan anak-anak juga kalau datang ke kebun itu kan, aduh Bu, kita bisa, ini lagi nggak ada duit Bu, kita bisa bantu jual gitu. Karena kondisi sekarang ya Bu ya, pandemi COVID-19 ini, yang mana orang-orang pada di rumah ya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, itu banyak sekali sekarang yang mencoba untuk ya bertani, berkebun ya Bu ya. Wah, tapi kalau dari sekolah SMP Negeri 10 udah dari beberapa tahun yang lalu ya? Iya, kita udah mulai. Udah mulai. Jadi yang di sana tanamannya apa aja Bu yang ditanamin? Kalau jenis tanaman yang ada sekarang itu kita beralih, karena kan beban kerja guru itu kan banyak hari ini. Jadi kita gimana sih praktis dan bisa dilihat, bisa dipetik, bisa dirasa, dan kemudian anak juga bisa rasa. Kita beralih ke tanaman buah. Oke. Di tanaman buah itu ada lengkeng, ada jenis mangga itu ada beberapa jenis. Kemudian ada rambutannya di situ di Tampulabot ya. Kemudian ada jeruk lemon, Masya Allah. Sangkisnya ada juga. Kemudian ini ada tadi search lemon gitu ya. Lemon, kembang kol, kita ada. Aduh, ini cuma bisa membayangkan nih ya. Gimana seandainya kalau berada di sana ya. Aduh. Ada buatin juga tuh lagi dibudidayakan juga buat. Jadi ini salah satu memberikan dampak baik buat ibu bapak guru ya. Kan stres nih dengan berbagai kegiatan ya. Paling nggak dengan melihat farming, melihat
tumbuhan-tumbuhan yang ada, tanaman, apalagi bisa menikmati hasilnya, itu bisa menghilangkan stres ya Bu ya? Iya, Waduh. kadang-kadang itu kan kalau tengah hari itu ya, tengah hari kita kan pengen fresh makanan sehat lah gitu kan, Iya. pengen jus gitu. Kita ambil sayur itu kan Aduh. sumber organik. Yes. Organik kita jus, kasih lemon, kasih madu, segar deh. Masya Allah, ini guru-gurunya pada ini ya, sehat semua ya. Alhamdulillah dari kegiatan itu guru-guru juga nanam sudah. Di Iya, rumah iya. udah pada nanam juga. Semuanya mengaplikasikannya di rumah masing-masing jadinya Bu ya. Iya. Apalagi Karena buat yang susah lahan ya Bu ya, lahan-lahan Iya, apa namanya, lahan lah yang susah lahan, karena kan kita ada kebanyakan di sini tinggal di perumahan ya Bu ya. Iya benar. Mungkin bisa Iya. memanfaatkan polybag ya Bu ya. Iya benar. Mm-mm. Karena prinsip Adiwiyata itu kan ada Iya. 3 tuh, ada partisipasi. Aha, Nah ya kan partisipasi anak, iya, kemudian edukasinya, kesabaran mereka, iya, kemudian tetap berlanjut. Jadi walaupun sudah tamat sekolah pun keharapan kami itu guru dia dimanapun bisa mendapatkan ilmu ini, karena kita ajarkan bagaimana mencangkok seperti itu, mendubuhkan, membibit seperti itu. Ini sama halnya kayak kita kembali ke alam ya Bu ya. Iya. Jadi nggak mesti tunggu tua dulu ya. Oh nggak perlu lah. Iya. Yang penting niat. Dari umur-umur SMP itu biasanya umur berapa ya? Umur belasan itu udah punya keinginan untuk bertani ya Bu? Ada dia. Tapi kita tidak bisa memaksakan anak Iya, itu hobinya iya. bertani kan gitu. Iya. Tapi dengan sendirinya lah mudah-mudahan, karena kan Dia kalau melihat. tanaman itu tumbuh, aduh. Iya. Ini seru banget Sobat Kreatif, buat kamu yang pengen tanya-tanya dengan Ibu Dini Ardianti SE ya. Guru di SMP Negeri 10. Ibu guru informatika ya Bu ya sebenarnya Iya. ya. Nanti kita bakal tanya ya Sobat Kreatif, ini ada nggak sih kaitan guru informatika dengan topik kita pada siang hari ini? Langsung aja nanti ya. Telepon kita di 0771231164 atau bisa WhatsApp kita di 0811 7779210. Ini buat adik-adik SMP Negeri 10 nih yang lagi dengerin, ini ada Ibu Dini nih ya. Oh, anak-anak semuanya Iya. semangat ya di rumah ya. Ya, kita lagi belajar nih secara online ya. Ya, pesannya jangan main laptop, main handphone terus. Ikutan ini ya, ikutan gabung ya. Ikut bertanam ya. Ikutan gabung, tanya-tanya dengan Ibu Dini, ataupun mungkin mau ya say Mungkin hello. yang murid. Iya, kangen sama Ibu Dini, silakan aja ya di Sobat Kreatif, kita balik lagi belajar di RRI masih dengan Ibu Guru Dini Ardianti. Ibu Dini. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Lanjut lagi nih. Lanjut kita ya. Iya, nah Ibu Guru, ini Ibu Guru informatika nih. Ada kaitannya nggak sih dengan urban farming goes to school? Kayak ini ya, semangat banget gitu ya, excited banget ya. Kita bukan hanya guru informatika ya. Hampir semua guru ya? Iya, kan yang masternya ada guru matematika malah. Oh. Master semuanya yang ngerti masalah ini. Justru yang hitung-menghitung ya. Yang hitung-menghitung, kali-mengkali, tanah dan sebagainya. lebih jago ya. Lebih jago dia. Oke, ini mengganggu nggak sih aktivitas masing-masing guru? Kan memang tadi Ibu bilang kan udah cukup banyak ya, menyita ya. Terus dengan adanya urban farming di SMP Negeri 10, karena kan tanaman itu harus dirawat, harus diberi pupuk, disiram dan sebagainya ya Bu ya. Iya. Tentunya iya. Jadi karena itulah dari beban kerja kita beralih ke tanaman tampulapot. Jadi kita tanam di pohon bobo aja gitu. Kalaupun ada sayur itu kan telingan. Jadi kan kalau misalnya pun sayuran ini tibanya mungkin belum digarap, tetapi kan ada tanaman yang bisa bikin mata happy juga gitu kan. Jadi nggak perlu ke mall ya Bu? Karena kalau menyiram itu kita butuh waktu 1 jam aja nyiram itu. Kalau sendiri misalnya murid nggak ada nih libur kan gitu, 1 jam itu untuk menyiram tanaman saja kan gitu. Kalau misalnya ada tampulapot, alhamdulillah lah, agak ringan dikit kerja, kemudian hati senang juga. Hati senang ya, karena melakukan sesuatu dengan senang hati itu jadi lebih ikhlas untuk mengerjakannya ya. Iya benar. Karena juga nggak waktunya juga nggak singkat gitu ya Bu ya, untuk merawat tanaman itu ya. Benar, iya. Itu biasanya pembagiannya gimana tuh Bu?
Karena kan ada jam mengajar, terus untuk mengurus pertanian lah ya bahasanya, perkebunan lah gitu Iya, Bu. maksudnya. Itu ada ini pakai jadwalnya nggak sih dengan guru-guru yang lain? Jadi begini, kita kan dibagi kalau pagi itu masih bisa tercover karena anak diberikan waktu 15 menit per kelas bergantian. Jadi mereka mengurus tanaman 15 menit. Misalnya satu hari itu ada 3 kelas turun, ya mereka merawat tanamannya di depan halamannya kayak gitu kan. Di kebunnya seperti itu. Kalau pagi alhamdulillah tercover. Oke, jadi ini masuk dari bagian jadwal pembelajaran setiap harinya ya Bu ya. Jadi bukan ekstrakurikuler yang ekstrakurikuler ada untuk sore. Oke, ada tersendiri. Yang khusus untuk mereka yang memang minatnya ke ini urban ini, farming. Berarti itu kan di SMP banyak kelas berapa? Itu kelas berapa ya? 6, kelas 7, kelas 8 ya, kelas 9. Jadi setiap harinya itu ada pembagian ya, jatah ya memang. Iya, jatahnya ada. Oke, jadi ini benar-benar asik banget ya. Sebelum memulai pelajaran kita ini dulu melihat yang hijau-hijau dulu nih. Hijau dulu. Oke gitu ya. Nah, kan tadi Rini dapat bocoran tuh dari Mbak Mini kan, ada video buah apa tadi yang dikirim? Buah melon ya, Masya Allah. Nah Bu, ada buah melon yang lagi lagi panen apa aja tuh buah melon? Itu udah selesai panen, tinggal satu itu. Udah selesai panen. Selesai panen, bunga kol juga sebagian. Nah Bu, sejauh ini udah mencoba untuk menjadi usaha gitu, usaha pemasukan buat sekolah gitu, dijual. Jadi begini, ini sebenarnya lahannya kedepannya kalau untuk ibu rumah tangga yang di rumah itu memang ada profit ya, menguntungkan. Tapi kalau bagi kami ini, kami hanya sebatas baru konsumsi untuk guru-gurunya. Oke. Sayur-sayuran dipanen, gurunya yang beli itu langsung kalau panen habis tuh. Iya dong. Jadi baru lingkup kecil. Karena kalau misalnya kami satu lahan tanah itu perlu kalau sayur-sayuran. Jadi kita kan tidak ada itu. Oke. Kemudian juga untuk besar itu mungkin bantuan orang tua ya, bisa mungkin kemungkinan ke depannya orang tua juga nanam, jadi supaya ke sekolah kita bisa seperti itu. Kalau ke depan jalannya seperti itu sih, tapi ini masih dalam wacana. Iya. Karena memang kalau udah arahnya untuk mendapatkan profit memang harus serius ya Bu ya. Iya benar. Iya, tanamannya juga waktu memang kita harus juga banyak. Toh yang sekarang ini kan ibaratnya alhamdulillah kita rawat dia berbuah. Kalaupun seandainya ya terjadi tumbuhannya stres akhirnya nggak jadi ya. Ya sudahlah gitu ya. Oke deh, ya ampun. Jadi ini udah berapa tahun ya Bu ya kalau di dari 2018 setelah kegiatan urban farming Bank Indonesia itu 2018 kita jalan untuk penanaman ya. Yang ke tanaman buah itu dari 18, 19, dari 2 tahun untuk khusus penanaman ini. Jadi lahan-lahan yang itu kan paving box semua itu Bu Mbak Rini. Mbak Rini kita gunakan planter bag, wadah-wadah bekas. By the way ada ininya nggak Bu? Facebook sekolah atau Instagram, jadi kita bisa lihat gitu kegiatan itu. Kegiatan itu terus ya tanaman-tanaman itu. Oh gitu ya. Ada nggak sih Bu? Kami dari ini sudah kami arsipkan sih dari di ini kan di arsip sekolah itu ada semuanya video-videonya. Nanti kalau itu tapi belum dipublikasi ya? Keluar itu aja yang belum dipublikasi belum ya? Maksimal. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipublikasi, jadi orang-orang bisa melihat bahwa cepat belajar, bisa melihat wah SMP Negeri 10 ada urban farming ya. Jadi adik-adik yang duduk di bangku SD yang mau SMP, apalagi yang tertarik sama pertanian ini ada loh. Sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 10 ya. Nah di Kota Tanjung Pinang cuman SMP Negeri 10 Bu yang melakukan hal ini atau ada SMP yang lain juga? Biasanya kalau sekolah yang mendapat predikat adiwiyata mereka ada
sistem urban farming juga mungkin tersendiri, kemudian jenis tanaman yang ditanam juga mungkin berbeda. Oke. Ada. Oke. Mungkin kayak kalau SMP Negeri 10 sayur-sayuran, buah-buahan. Oh iya. Mungkin yang lain ada tanaman bunga ya Bu ya. Jajahan seperti itu kan. Di SMP 4 saya pernah lihat budidaya lidah buaya. Iya, macam-macam ya Bu ya. Nah Bu, di masa pandemi seperti saat ini untuk ibu bapak guru di SMP Negeri 10 gimana sih menyikapinya? Apalagi sekarang kan sudah masuk tahun ajaran baru Bu, yang sangat ditunggu-tunggu banget bisa kembali mengajar seperti biasa, tapi ternyata masih belum juga nih. Iya. Kita berharap pandemi ini kan cepat berakhir ya Mbak Rini ya. Jadi harapan kami memang kalau mau pembelajaran itu ya kita maksimalnya itu pembelajaran tatap muka langsung. Kemudian apalagi ini anak-anak PPDB, anak-anak baru ini kan baru masuk sekolah. Jadi kalau kehidupan sosial mereka 6 bulan itu sangat berarti Bu untuk kami ya. Anak sekolah baru masuk, mereka masih di rumah. Iya. Bahkan kita butuh anak itu hadir ke sekolah. Iya, sedih nggak sih Bu? Iya. Kemudian dia tumbuh, kepercayaan diri mereka tumbuh, rasa takut mereka tumbuh, berkonsentrasi. Nah harapan kami ini bisa berakhir, mudah-mudahan lah ke depan kita sapa dulu lah anak-anak. Iya, silakan Bu, silakan Bu. Baik di SMP 10 ataupun sekolah-sekolah yang lain. Ini SMA kan baru MPLS juga ya. Tetap semangat. Yeah. Kemudian harapannya belajar walaupun guru nggak ada hadir di depan, maksudnya berada di sisi kamu, tetap belajar di rumah, jangan malas-malasan. Jadi kan itu ada pengaruh juga hubungan sosialnya sih. Iya. Anak-anak semangat. Handphone terus ya. Handphone terus. Iya. Karena tahun ini euforianya berbeda ya Bu ya. Euforia tahun ajaran baru ya. Nah, jadi untuk melakukan pembelajaran perkenalan lah mungkin ya. Karena awal-awal masuk kan perkenalan itu udah dilakukan Bu semalam. Kita belum. Kalau SMP belum. Oh, SMP belum. Masih daring ini. Masih daring, guru-gurunya juga menyiapkan materi ajar, perangkat ajar, kemudian bagaimana absen online yang disiapkan kami. Oke. Ya mudah-mudahan lah ya Bu ya, Tanjung Pinang. Tapi walaupun 2 hari belakangan ini ya, kita dengar lagi kabar positif lagi ya. Ini mengingatkan kita bahwasanya COVID belum benar-benar pergi dari muka bumi ya. Sehingga kalau nggak stres ya. Iya, sehingga kita harus memperketat lagi nih protokol kesehatan nih, jangan longgar, jangan terlalu Iya. Itu yang diperlukan. Benar sekali. Nah, ini mana nih anak-anak SMP Negeri 10 nih? Ada Bu Dini disenggol-senggol, disapa-sapa gitu. Dan yang lainnya pada kok ini sepi sekolah, pada pusing kan, aduh, anaknya mana? Langsung aja nih telepon di 0771 23164 ya, atau di 0811 777 9210. Oke deh Bu Dini, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, kita denger dulu. Dan juga Rini lupa ini ya, sapa ibu bapak guru SMP Negeri 10 yang lagi dengerin, yang ada di sekolah saat ini. Ini lagi ngerjain Mbak. Oke, dan juga untuk kepala sekolahnya Bapak atau Ibu? Bu Endang. Oh, Bu Endang. Selamat siang Bu Endang. Ya. Semangat buat ibu bapak guru di SMP Negeri 10. Iya, sahabat kreatif, Arman Maulana, kamu mudah-mudahan terhibur buat Ibu Dini dan guru-guru SMP Negeri 10 Tanjung Pinang ya. Ibu Dini. Halo. Iya, balik lagi. Iya. Semoga terhibur ya. Iya, semangat terus. Nah, Ibu Din, apalagi yang ingin dibagi di materi kita untuk hari ini? Di urban farming itu kan kita tadi belum menjelaskan secara detail. Urban farming itu kegiatan bertani di perkotaan sebenarnya. Nah, kalau kita temanya tadi ke school, berarti urban farming di sekolah. Yang kami harapkan untuk anak didik yang tentunya karena kita lingkup sekolah, kita berharap nanti berkelanjutan dari apa-apa yang mereka lihat, mereka kerjakan, mereka bisa menerapkan ini ke kehidupan mereka selanjutnya, gitu kan.
Dan kemudian juga konsep urban farming ini juga bisa dilaksanakan untuk ibu rumah tangga, gitu. Untuk ketahanan pangan nasional, terutama di kota Tanjung Pinang, apalagi masa pandemi ya hari ini ya. Yeah. Jadi boleh lah rumah kalau ada lahan dikit, tanam ubi, kesehatan kan pandemi ini. Nah, kemudian yang namanya urban farming itu tidak hanya sekedar menanam, kita juga bisa beternak, ya bisa ikan lele. Ikan lele bisa jadi aquaponik, gitu ya. Ada aquaponik, seperti itu ada sayuran di atas, banyak di bawah. Iya. Nah itu ada waktu kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada waktu di rumah ya, separuh waktu biasanya itu kan itu bisa melaksanakan. Dan kemudian konsep ini banyak dipakai untuk jadi dari pengangguran itu ada kok dia mereka. Kota-kota besar itu kan udah melaksanakan ini. Nah manfaat ekonomisnya ada seperti itu kan. Kemudian makanan kita juga sehat gitu. Yeah. Kita sekarang ini tidak mengkampanyekan urban farming aja, tetapi makanan sehat itu dari pupuk organik, dari kelinci atau ternakan airnya kita ambil untuk itu. Kemudian juga kalau bagi lingkungan kan biasanya kalau daerah-daerah yang terlihat belum rapi, di situ kita melakukan urban farming kan bisa menambah perubahan lah penilaian terhadap satu daerah. Gitu. Lahan kosong yang terbengkalai kita bisa sulap kita pakai. Jadi merubah konsep nih daerah ini jadi bagus nilainya gitu lah. Contohnya di kampung Plumbungan di Bantul itu kan awalnya satu rumah hanya nanam anggur Mbak Rini. Tetapi sekarang itu jadi kampung anggur, tempat wisata gitu. Ada juga kampung lengkeng di Surabaya, itu kan jadikan contoh-contoh kita kan. Jadi komunitas juru-juru rumah tangga. Selain kita memenuhi pangan kita di rumah, bisa kita mendapatkan sisi positifnya uang. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya ya kalau pengen mencoba ya. Iya. Tapi ya memang harus sabar karena kan proses tanaman tumbuhan itu berbuah menghasilkan itu kan nggak simsalabim ya. Iya benar. Kemudian kita perlu niat Mbak Rini. Kenapa? Nah, jadi kalau perlu niat untuk anak-anak ibu di rumah atau ibu-ibu rumah tangga yang di rumah. Kalau kita niat itu, kita niatnya jangan satu Mbak Rini. Niatnya itu harus banyak. Contohnya ini nanam mangga. Ya Allah, semoga mangga ini kalau misalnya tumbuh, berbuah, bisa untuk warga satu RT lah gitu kan. Iya. Itu mau pohon itu berbuah dari dia mulai tumbuh sampai dia berbuah itu pahalanya mengalir ke kita Mbak Rini. Nih, ini juga pelajaran ya bagi kita semua. Rini juga sama manusia dan juga tumbuhan hewan itu sama sebenarnya. Jadi kita yang merawat tumbuhan di rumah, tanaman, bunga atau apapun itu kita jangan ngomong. Iya benar. Jadi ada sastrawan Tenas Effendi kan itu ada di buku Bunyang Tandomang, seingat saya itu. Itu ada di kalimatnya dia berkata seperti ini di sastra orang Petalangan. Sebiji padi ditanam ke tanah, tangkai besar digulangkannya. Jadi kita mengerti sifat tanaman juga sifat tanah. Tanah itu kalau tanah ya, posisi tanah itu kan sempat kita buang-buang kayak ditanam, kemudian kotoran ditanam. Tapi tanah itu akan memberikan kepada manusia tuh yang bersih gitu. Tetap yang bersih, nggak ada dia sifatnya itu kebencian. Maksudnya memberikan yang tidak baik. Iya, benar. Iya. Justru tanah itu diberi kotoran ini ya, kotoran hewan misalnya kayak kotoran burung ya, justru dia malah makin subur. Iya, makin subur, tetap bersih dia memberikan ke manusia itu tadi. Jadi berbudi pada tanah baiknya ke kita juga. Iya, jadi ini balik lagi kembali ke alam ya, dengan kita mencintai tumbuh-tumbuhan. Jadi kan lebih ini ya, kita lebih menyadari bahwa saya selama ini kan kita ke pasar beli sayur, buah-buahan, ya, ikan, ayam dan sebagainya. Nah, sekarang nih coba nih kita memprosesnya sendiri gitu. Jadi tidak seenaknya kita buang makanan. Karena tubuhnya
butuh waktu ya, perawatannya juga gitu kan. Ya ampun. Kemudian kalau itu tersedia di rumah ya, Aha. ibu di rumah Iya. tanam gitu kan, itu paling tidak kita nggak jauh-jauh ke warung. Iya, benar. Kayak cabai rawit gitu ya. Cabai rawit yang sederhana Daun ya. sop, Daun yang sop. apa, yang muda-muda gitu. Muda aja. Cuman mungkin dibawahi ya Bu ya, niat seperti yang Ibu bilang tadi. Karena kalau latah ikut-ikutan ya udah gitu, cuman nggak bertahan lama ya. Tapi kalau punya niat langsung dibuat, dikerjakan hari itu atau lusa langsung kerjakan. Heeh. Jangan menunggu lama. Kalau nunggu lama lupa Mbak Rini. Iya, dan memang sudah harus ada waktu khusus yang disediakan untuk berkebun, Ya. karena berkebun nggak ini, Ya. waktunya nggak Perlu perawatan. ini apa namanya, nggak singkat gitu. Kita hanya bisa menanam Mbak Rini, yang menumbuhkan itu kan Allah aja. Iya Gitu lah. benar. Tapi ya itu dia, bagi pemula memang harus banyak belajar sih. Sekarang Ya. gampang ya Bu ya. Ya, Bisa mudah, buka banyak YouTube ya. literaturnya. Tinggal Oh, buka Google, mau nyangkok bener. seperti apa. Bener banget. Percaya deh, selama pandemi COVID ini banyak orang yang di rumah saja. Ini kayaknya bukan cuma ibu rumah tangga aja nih, bapak-bapak juga ya. Tapi bapak-bapak kreatif lah, lebih kreatif mereka. Iya bener banget. Iya ya. Mereka mencoba untuk ini kembali berkebun gitu, seneng iya, gitu. Mbak. Heeh. Kan bingung ya mau ngapain gitu, nggak punya hobi ya. Ya, hobinya bisa nggak punya hobi pun bisa jadi hobi Mbak, kemudian Iya. kayak gini ya. Hobinya Kita udah melihat hobinya berita ngopi apa. Mbak, cuman kan nggak boleh ngopi dulu ya di warung ya. Belum, jangan. Kopi Jadi, ibunya lebih enak lagi. iya, Atau ngopi. sambal ibunya di rumah lebih enak lagi. Emang. Jadi ngopinya di rumah sambil liatin tanaman-tanaman. Itu tiap hari itu pasti dikunjungi tanaman itu, udah Iya. tumbuh belum ya, udah tumbuh. Nah, kalau udah Jadi tumbuh, ngobrol ya, kayak cabai-cabai itu, aduh seneng banget. Mbak Rini. Baru apa namanya, tangkainya tumbuh aja udah seneng banget, apalagi buahnya ya Bu. Aduh, Masya Iya. Allah. Oke, yang lain ada lagi Bu yang ingin disampaikan di sesi yang terakhir ya Bu ya. Sudah hampir jam ya. 11. Yang penting itu tadi, Ah, kami harapkan pada anak didik di rumah. Jadi karena pandemi ini pembelajaran kita di rumah, berkumpul dengan keluarga, ya kan, disitulah apa yang bisa kita berikan kepada orang tua. Karena Allah itu tidak menyuruh kita mencari uang, tetapi mencari rezeki. Rezeki itu dari apa? Dari bertanam juga, dari bertenang juga, itu salah satu rezeki. Kemudian Ibu harapkan juga kepada anak-anak muda di Tanjung Pinang khususnya, jadilah anak muda yang berguna, jika tua menjadilah tempat bertanya. Karena menjadi orang tua, menjadi tempat bertanya itu susah Bu. Kadang-kadang yang kita perhatikan seperti itu. Jadilah anak-anak muda yang berguna. Itu saja pesan saya. Oke. Terima kasih, salah simak Jakarta. Iya. Kami dari SMP 10 Negeri Tanjung Pinang juga menyapa semua anak didik kami yang baru, semangat belajar. Nanti akan kami video-video pembelajaran akan Ibu Bapak berikan ke anak didik. Tetap semangat, jangan takut, percaya diri. Iya, Gitu, amin. Mbak Rini, terima kasih. Oke, kita sapa dulu, ini ada Wimi Hidayat ya. Dia nggak nanya sih, cuman kayak nyenggol aja. Ada Megat Wira juga, hai Mbak, katanya. Hai Ibu Guru, katanya. Oke, nah jadi itu ya Sobat Kreatif ya, mudah-mudahan materi pembahasan kita bersama dengan Ibu Guru Dini Ardianti, Urban Farming Goes to School, khusus buat adik-adik sekolah. Ya, kalau di rumah juga seru ya, bisa bersama orang tua berkebunnya ya Bu ya. Rame-rame Iya, adik kakak semangat ya. Semangat ya. Oke deh, terima kasih Bu Dini. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Mbak Rini juga. Sukses terus. Iya. Salam buat Ibu Bapak Guru, Kepala kasih, Mbak. Sekolah SMP Negeri 10. Mudah-mudahan nanti kalau Mendengarkan beliau. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau pandeminya sudah tidak ada lagi, kita bisa membahas lagi ya Bu materi ini ya. Mungkin ada tanaman-tanaman yang unik lagi, Baru lagi. yang baru lagi ya. Bisa datang ke studio nanti ya Bu ya. Boleh Mbak Rini ya. Iya. Oke Bu, sukses selalu jaga kesehatan ya Bu ya. Mudah-mudahan Mbak, kita selalu terima kasih, dilindungin Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sobat Kreatif, itu dia
Belajar di RRI untuk hari ini Selasa 14 Juli 2020. Seru banget apalagi buat kamu yang suka mulai menyukai bercocok tanam ya. Berkebun, mau itu nanam buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang udah di-sharing oleh Ibu Dini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan gitu ya, Sobat Kreatif. Nah, belajar di RRI besok kembali dapat kamu ikuti ya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya di Pro 2 FM Tanjung Pinang pukul 10 sampai dengan 11. Dan kita live ya di Facebook ya. Rini lupa live streaming di Facebook ya. Jadi kamu bisa ya stay tune gitu ya, Sobat Kreatif. Oke deh, jangan kemana-mana, dengerin terus RRI Tanjung Pinang. Untuk hari ini, Rini masih temani kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI.